Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton, kembali lagi di channel Kabar Rantau. Apa kabar para penonton? Semoga baik-baik saja ya. Tentu saja di video yang akan Mimin jelaskan kali ini adalah seputar Sumbar Ranah Minang tercinta. Mulai dari informasi, rekomendasi, hiburan, dan destinasi religi, kita akan bahas di channel ini. Update terus info seputar Sumbar di channel Kabar Rantau. Alangkah baiknya para penonton membantu mensupport Mimin dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Di video ini Mimin akan membahas Rans Entertainment investasi di Ranah Minang. Tokoh muda HIPMI menyebut ini adalah motivasi geliat pariwisata Sumbar. Tokoh muda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Brian Putra Bastara memberikan apresiasi atas investasi Rans Entertainment dan Shah Establishment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Ranah Minang pada sektor pariwisata Sumatera Barat, Sumbar. Hal itu dikatakan Brian Putra Bastara yang juga Ketua Umum HIPMI Sumbar pada Selasa 3 Mei 2022. Seperti kita ketahui Rans Entertainment dan Shah Establishments berinvestasi di Ranah Minang dalam sektor pariwisata, sekaitan dengan kehadiran destinasi wisata Marawa Beach Club, MBC, di Kota Padang yang berada di pantai air manis. Ujar Brian. Menurutnya, investasi yang dilakukan oleh Sultan Andara itu diharapkan menjadi motivasi serta geliat kebangkitan pariwisata di Sumbar. Kami berharap para pengusaha atau investor juga mulai melirik Sumbar sebagai tujuan investasi. Pasalnya, Sumbar memiliki banyak potensi, kata Brian. Dengan desain yang dimiliki serta didukung spot view nan indah maka MBC bisa menjadi magnet bagi pelancong asing maupun domestik. Brian menyatakan bahwa MBC memadukan wisata kekayaan alam dan budaya tradisional dengan pendekatan gaya hidup yang lebih modern. Lalu, juga terintegrasi dengan kuliner sense of style kelas internasional, sebagai destinasi ikonik di Kota Padang. Kemudian, Brian juga mengajak para pengusaha Minang untuk melirik kampung halaman sebagai tujuan investasi. Pengusaha Minang di perantauan cukup banyak dan sudah saatnya melihat potensi multisektor di Sumbar sebagai ladang investasi. Ayo bangun kampung halaman, kata Brian. Menurutnya, selain keindahan alam yang dimiliki sebagai tujuan potensi sektor pariwisata, Sumbar juga memiliki potensi sumber daya alam, SDA, berupa emas hijau, sektor pertanian dan perkebunan, serta potensi energi terbarukan, panas bumi. Belum lagi potensi budidaya perikanan, peternakan dan sektor UMKM, kata dia. Seperti diketahui MBC akan menggelar grand opening pada 7 dan 8 Mei 2022 dengan menghadirkan Once Michael dan Malik The Essential serta penampilan Marcel dan Reza Artamevia. Bahkan Raffi Ahmad juga bakal menjadi host dalam helatan itu. Sebelumnya apa sih Rans Entertainment? Rans Entertainment adalah sebuah badan usaha, saluran YouTube, dan rumah produksi yang dibentuk oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Rans Entertainment didirikan pada tanggal 27 Desember 2015. Namun, Raffi Ahmad baru-baru ini mengungkap pengakuan mengejutkan. Di kanal YouTube Gita Wirjawan, Raffi mengaku bukanlah CEO Rans Entertainment seperti yang disangkakan selama ini. Dia bosnya, saya MAH cuma PNS, pegawai Nagita Slavina, canda bapak dua anak ini. Mulanya, Rans Entertainment adalah kanal YouTube sekaligus rumah produksi yang berdiri 27 Desember 2015. Nama Rans sendiri merupakan penggabungan dari inisial Raffi Ahmad, Ra, dan Nagita Slavina, NS. Kanal YouTube tersebut berisi tentang konten-konten keseharian keluarga Raffi Nagita. Popularitas Rans semakin melambung. Hal ini terbukti dari kanal YouTube-nya yang sudah mempunyai pengikut lebih dari 23 juta subscriber. Sedangkan pengikut Instagram sekitar 2,2 juta follower. Raffi dan Nagita selaku pendiri Rans memang sebelumnya sudah sangat populer sebagai selebriti di Indonesia. Bahkan, akun Instagram Raffi Nagita 1717 saat ini sudah memiliki sekitar 59,6 juta follower. Seiring waktu berjalan, Rans Entertainment pun bukan hanya sekedar kanal YouTube sekaligus rumah produksi saja. Pasalnya, portofolio bisnis Raffi yang mendapat sultan andara ini terus melebarkan sayapnya. Dan apa itu HIPMI? HIPMI adalah organisasi independen non-partisan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 oleh para pengusaha pemula yang terdiri dari Drs. Abdul Latif, Insinyur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, atau biasa dikenal dengan HIPMI merupakan sebuah organisasi independen yang merupakan kumpulan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi non-partisan yang mulai didirikan pada tanggal 19 Juni 1972. Penggagas berdirinya organisasi ini antara lain Drs. Abdul Latif, Insinyur Siswono Yudohusodo, Teguh Syahrul, Datuk Hakim Tantawi, Badar Tando, Irawan Jaja Atmaja, SH, Hari Syamsuddin Mangaan, Ponjo Sutowo, dan Insinyur Mahdi Diah. Misi awal berdirinya organisasi ini karena adanya semangat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan pemuda-pemuda Indonesia. Pada awalnya organisasi pengusaha selalu ditempatkan pada tingkatan yang sangat rendah. Anggapan ini muncul karena organisasi pengusaha ini kurang mempunyai nama bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi intelektual lainnya. Sehingga para pemuda lebih memilih profesi yang dianggap lebih mapan, seperti TNI, Polri, dan profesi birokrat lainnya. Dengan visi, misi organisasi yang senantiasa menjadikan usaha kecil, menengah, UKM, sebagai pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional yang selalu diterapkan sejak era reformasi. HIPMI terus melakukan beberapa usaha-usaha demi menggerakkan sektor perekonomian bangsa. Salah satu usaha HIPMI adalah ikut aktif dalam sektor usaha kecil menengah, UKM. HIPMI membantu para pelaku UKM dengan memberikan modal. Menurut HIPMI, UKM Indonesia masih sulit dalam permodalan karena kurang adanya jaminan yang dimiliki oleh pengusaha UKM. Dampaknya pihak perbankan sulit untuk memberikan kreditnya. Selain itu, kurang adanya dukungan dari pemerintah yang menjadi UKM sulit berkembang. Peran birokrasi sangat menentukan pengembangan usaha tersebut. Apabila beberapa kendala tersebut dapat ditangani dengan baik, HIPMI menegaskan bahwa Indonesia akan bisa bersaing dengan India ataupun Cina. Selain itu, HIPMI juga ikut serta memantau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.
Pada saat pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, BBM, HIPMI juga terus memberikan pendapat-pendapatnya. Pada akhirnya, HIPMI ikut mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena dinilai subsidi yang dialirkan dalam sektor BBM tidak tepat sasaran. Dengan kenaikan harga BBM, diharapkan subsidi pemerintah dapat dialihkan pada sektor yang benar-benar tepat mengena pada rakyat yang membutuhkan. Dalam struktur keorganisasian, HIPMI peletakan wakilnya baik di pusat maupun di daerah. HIPMI juga menetapkan adanya Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Daerah berkedudukan, dan Badan Pengurus Cabang yang masing-masing berkedudukan di Ibu Kota Negara, Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten Kota. Saat ini, HIPMI telah memiliki 274 badan pengurus cabang yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Untuk sistem keanggotaan, HIPMI sendiri dibagi menjadi dua jenis keanggotaan, yakni status anggota biasa dan luar biasa. Anggota biasa yakni para anggota yang berusia 18-40 tahun, sedangkan anggota luar biasa merupakan para anggota HIPMI yang telah berusia lebih dari 40 tahun atau lebih senior. HIPMI terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha yang saat ini telah menampung lebih dari 25.000 pengusaha yang bergerak di sektor UKM. HIPMI telah membawahi beberapa unit usaha, di antaranya perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, industri kimia, industri elektronika, industri suku cadang otomotif, industri furnitur, pariwisata, jasa konstruksi sipil dan mekanik, jasa konsultansi, jasa keuangan dan beberapa unit usaha lainnya. Jadi seperti itu kira-kira untuk penjelasannya mengenai Rans Entertainment yang investasi di ranah Minang, dan penjelasan tentang Rans dan HIPMI. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.